Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Di era digital, smartphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan siswa. Meskipun memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi dan pembelajaran, penggunaan perangkat digital yang tidak terkontrol juga menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang semakin meningkat adalah tingginya tingkat distraksi digital yang berasal dari media sosial, permainan daring, dan berbagai platform hiburan lainnya. Paparan konten digital yang bersifat instan dan berulang memicu pelepasan dopamin secara terus-menerus sehingga siswa cenderung lebih mudah terdistraksi dan mengalami penurunan fokus belajar. Akibatnya, waktu belajar menjadi tidak efektif, produktivitas menurun, serta target pembelajaran sulit dicapai. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah inovasi yang tidak hanya mampu memantau penggunaan perangkat digital, tetapi juga membantu siswa mengelola distraksi dan membangun kebiasaan belajar yang lebih sehat. Oleh karena itu, kami menghadirkan Dopa Balance, sebuah platform manajemen distraksi digital berbasis teknologi adaptif yang dirancang untuk membantu siswa meningkatkan fokus dan produktivitas belajar. Dopa Balance merupakan aplikasi pendamping belajar yang dirancang untuk membantu siswa mengurangi distraksi digital dan meningkatkan fokus belajar. Pada aplikasi ini terdiri dari dua pengguna, yaitu pelajar dan orang tua. Alur penggunaannya dimulai ketika pelajar masuk ke aplikasi dan melihat dashboard utama yang menampilkan Dopa Score, target belajar, serta ringkasan aktivitas belajar. Sebelum memulai belajar, pelajar dapat membuat target belajar harian yang terdiri dari durasi belajar, jumlah materi yang ingin diselesaikan, dan batas maksimal distraksi. Setelah itu, pelajar dapat mengaktifkan fitur fokus mode untuk memulai sesi belajar. Saat fokus mode aktif, fitur e-blocking akan membatasi akses ke aplikasi yang berpotensi mengganggu konsentrasi seperti media sosial, game, dan aplikasi hiburan lainnya. Selama sesi berlangsung, sistem juga menjalankan fitur screen time tracking untuk mencatat durasi penggunaan aplikasi dan frekuensi akses aplikasi pada perangkat pengguna. Apabila pelajar ingin membuka aplikasi yang sedang diblokir, sistem menyediakan fitur temporary unblock request. Permintaan tersebut akan dikirim kepada orang tua untuk mendapatkan persetujuan. Orang tua akan menyetujui atau menolak permintaan tersebut melalui dashboard monitoring yang tersedia pada akun mereka. Seluruh data yang dikumpulkan mulai dari durasi belajar, konsistensi penggunaan fokus mode, aktivitas screen time, tingkat distraksi, serta pencapaian target belajar akan diproses oleh sistem untuk menghasilkan Dopa Score. Skor ini digunakan sebagai indikator kesehatan digital yang menunjukkan tingkat fokus belajar dan risiko distraksi siswa. Pada sisi orang tua, tersedia dashboard monitoring yang menampilkan perkembangan Dopa Score anak, aktivitas belajar, screen time, aplikasi yang diblokir, serta riwayat permintaan akses aplikasi. Dengan fitur ini, orang tua dapat melakukan pendampingan dan pengawasan secara lebih efektif. Melalui integrasi fitur target belajar, fokus mode, app blocking, screen time tracking, Dopa Score, dashboard monitoring orang tua, dan temporary unblock request, Dopa Balance membantu siswa membangun kebiasaan belajar yang lebih fokus, produktif, dan seimbang dalam penggunaan teknologi digital.
Dopa Balance sendiri dilengkapi dengan 5 fitur utama yang saling terintegrasi. Fitur pertama adalah fokus mode. Fitur ini membantu siswa untuk menciptakan sesi belajar yang lebih terstruktur dengan menentukan durasi fokus belajar sesuai kebutuhan. Selama sesi berlangsung, siswa diarahkan untuk tetap fokus pada aktivitas pembelajaran sehingga dapat meminimalkan gangguan yang tidak diperlukan. Pada fitur ini, siswa dapat menggunakan teknik Pomodoro di mana siswa bisa belajar selama 20 menit dan istirahat selama 5 menit. Fitur yang kedua adalah blokir aplikasi. Ketika sesi belajar dimulai, aplikasi yang berpotensi menjadi sumber distraksi seperti media sosial dan permainan digital akan terkunci secara otomatis. Jika siswa ingin membuka aplikasi tersebut sebelum sesi belajar berakhir, sistem akan meminta persetujuan dari orang tua yang telah terhubung dengan akun pengguna. Jika orang tua mengizinkan, maka aplikasi yang diblokir akan terbuka, namun jika tidak diizinkan, siswa harus menyelesaikan sesi belajar terlebih dahulu untuk membuka aplikasi yang diblokir. Fitur yang ketiga adalah tracking screen time. Fitur ini berfungsi memantau penggunaan perangkat digital secara real time, termasuk durasi penggunaan aplikasi dan pola aktivitas pengguna. Informasi tersebut akan membantu siswa memahami kebiasaan digital yang dimiliki serta mengidentifikasi sumber utama distraksi selama belajar. Fitur keempat adalah target belajar. Melalui fitur ini, siswa dapat menetapkan target belajar harian maupun mingguan yang ingin dicapai. Sistem akan memantau perkembangan pencapaian target dan memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan belajar pengguna. Fitur kelima adalah Dopa Score. Dopa Score merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan antara aktivitas belajar dan tingkat distraksi digital. Perhitungan skor didasarkan pada durasi belajar, konsistensi belajar, tingkat distraksi, serta pencapaian target belajar. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik kemampuan siswa dalam mengelola fokus dan aktivitas. Kelima fitur dalam Dopa Balance bekerja secara terintegrasi dalam satu siklus pembelajaran digital. Target belajar berfungsi sebagai penentu tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Fokus mode membantu menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Sedangkan blokir aplikasi berperan mengurangi gangguan selama sesi belajar berlangsung. Tracking screen time mengumpulkan data perilaku penggunaan perangkat digital yang kemudian diolah menjadi Dopa Score sebagai indikator tingkat fokus dan produktivitas belajar.